Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berpenampilan mewah. 2. Mau menerima bantuan dari orang yang berbeda agama. 3. Menganggap sesat orang yang berbeda keyakinan. 4. Mengganggu orang yang sedang beribadah. 5. Menolak bantuan dari orang yang berbeda agama. Berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku yang menyimpang dari pengamalan Pancasila sila pertama ditunjukkan oleh nomor. Perilaku yang menyimpang dari pengamalan Pancasila sila pertama. Kita lihat yang nomor 1, jelas bukan pengamalan Pancasila sila pertama. Yang dicari adalah perilaku yang menyimpang dari sila pertama. Kita lihat yang nomor 2, mau menerima bantuan dari orang yang berbeda agama. Ini adalah pengamalan Pancasila sila pertama yang tepat, jadi tidak menyimpang. Kita lihat yang nomor 3, menganggap sesat orang yang berbeda keyakinan. Ini adalah penyimpangan dari pengamalan Pancasila sila pertama. Ini masuk. Kemudian yang nomor 4, mengganggu orang yang sedang beribadah. Ini juga penyimpangan sila pertama. Yang 5, menolak bantuan dari orang yang berbeda agama. Ini adalah lawan dari opsi nomor 2. Ini juga perbuatan yang menyimpang. Jadi jawaban yang tepat adalah 3, 4, dan 5. Opsi jawaban B. Lagu ini menceritakan tentang ajakan agar orang-orang untuk tidak serakah, mementingkan diri sendiri, dan tidak peduli terhadap orang lain di sekitarnya. Makna tersebut merupakan isi lagu dari A. Tokecang, B. Bungong Jeumpa, C. Solirem, D. Badinding, atau E. Ayam Den Lapeh. Lagu yang menceritakan tentang ajakan untuk tidak serakah, tidak mementingkan diri sendiri, atau tidak peduli terhadap orang lain adalah makna dari lagu Tokecang A. Banyak soal terkait lagu daerah dan maknanya, silahkan dipelajari dan dikembangkan. Seorang peternak kuda membeli 10 karung rumput kering untuk persediaan makan ternaknya selama 2 hari. Jika suatu hari ia membeli 15 karung rumput, maka persediaan makanan untuk ternak akan cukup untuk berapa hari? A. 8, B. 6, C. 5, D. 3, atau E. 2. Ini adalah bentuk soal perbandingan senilai. Jadi untuk 10 karung rumput dapat digunakan untuk persediaan makanan untuk ternak selama 20 hari. Maka apabila membeli 15 karung rumput, maka akan cukup untuk X hari. Kita coba masukkan ke dalam persamaan seperti ini, 10/2, karena 10 karung rumput untuk 2 hari. Sama dengan 15/X hari. Bentuknya seperti ini karena ini adalah perbandingan senilai. Jadi semakin banyak karung rumput, maka harinya atau X-nya adalah juga semakin banyak. 10 dibagi 2, ini hasilnya adalah 5, sama dengan 15/X. Maka dapat kita cari X adalah 15/5. Maka X adalah 3. Jawaban yang tepat adalah D, 3 hari. Jadi apabila peternak membeli 15 karung rumput, dapat sebagai persediaan makanan untuk 3 hari. Jawaban adalah D. Bentuk perbandingan senilai. Salah satu hak sebagai warga negara adalah hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 28E ayat 3, C. Pasal 28B ayat 2, D. Pasal 31 ayat 1. Hak warga negara atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah bunyi dari pasal 28B ayat 2 C. Opsi jawaban C yang tepat. Silakan dihafalkan terkait pasal-pasal yang penting dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sangat mungkin akan kembali muncul di tahap ketiga dengan berbagai variasi soal. Jawaban yang tepat adalah C, pasal 28B ayat 2. Tentang hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatikan alat-alat panel surya berikut: baterai atau aki, inverter, sel surya, charge controller, televisi, panel surya. Alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi adalah manakah urutan perpindahan energi yang tepat? Opsi jawaban A sampai dengan E. Ilustrasi untuk panel surya yang tepat adalah seperti ini. Maka urutan yang tepat, yang benar, yang pertama adalah panel surya di sini.
Panel surya adalah kumpulan dari sel surya, maka yang pertama jelas adalah sel surya, kemudian membentuk panel surya, kemudian melangkah ke sini, charge controller, ini nomor 3, kemudian baterai sistem, ini baterai atau aki, di nomor 4. Selanjutnya adalah di sini, inverter, ini adalah nomor 5, dan yang terakhir adalah untuk menyalakan televisi, nomor 6. Jadi urutan yang tepat adalah 3, 6, 4, 1, 2, 5. 3, 6, 4, 1, 2, 5 adalah di opsi jawaban D. Sangat penting untuk dipelajari kembali perubahan energi pada panel surya. Sebelum pelajaran dimulai di kelas 6, Minarsi dan teman-teman selalu melaksanakan doa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sikap yang dilakukan Minarsi dan teman-teman adalah penerapan Pancasila sesuai dengan sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Sebelum memulai kelas, doa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing jelas adalah pengamalan Pancasila sila pertama. Doa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan adalah bentuk dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana tindakan lain yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila pertama adalah menghormati pemeluk agama lain, toleransi, mengakui kebebasan memeluk agama, menjaga kerukunan dalam beragama. Dipelajari terkait pengamalan Pancasila, baik sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Sinonim dari pelayan restoran adalah soal yang muncul di tahap 1 maupun di tahap 2. Sinonim dari pelayan restoran: pramuniaga, pramuwisma, pramuwisata, pramusaji, atau pramusiwi. Jelas jawaban yang tepat adalah D, pramusaji. Pramuniaga adalah pelayan toko, pramuwisma adalah pembantu rumah tangga, pramuwisata adalah guide atau pemandu wisata, pramusiwi adalah penjaga anak-anak. Berikut adalah grafik hasil panen kentang kelompok tani Sido Makmur. Perolehan hasil panen terendah terjadi pada tahun 2015, 2020, 2016, 2017. Yang manakah perolehan hasil panen kentang terendah? Ini adalah soal terkait membaca grafik. Jadi peserta ujian diharuskan untuk dapat membaca grafik dan memilih opsi jawaban yang tepat. Dari grafik jelas terlihat yang terendah adalah ini, adalah pada tahun 2016. Jawaban yang tepat adalah C. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah A. Memompa dalam sistem peredaran darah, B. Menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa dalam darah, C. Berperan dalam difusi CO2 dan O2 pada proses pernapasan, D. Menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan, E. Mengekskresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh nomor 3. Nomor 3 adalah ini, organnya adalah ini, lambung. Yang manakah fungsi lambung yang tepat? Opsi jawaban A, B, C, D, atau E. Jelas jawaban yang tepat adalah D. Fungsi lambung salah satunya adalah menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan. Dipelajari juga terkait fungsi dari organ-organ yang lain. Karyawati yang bekerja pada suatu keluarga untuk merawat bayi adalah A. Pramusaji, B. Pramuwisma, C. Pramusiwi, atau D. Pramugari. Karyawati yang bertugas merawat bayi atau anak kecil, jelas jawabannya adalah pramusiwi, C. ADMM adalah salah satu program yang disediakan oleh ASEAN mempertemukan menteri-menteri yang ada di kawasannya. Pertemuan ADMM atau sering disebut dengan ASEAN Defense Ministers Meeting ini memiliki tujuan A. Menjaga stabilitas ekonomi negara-negara ASEAN, B. Menjaga stabilitas politik negara-negara ASEAN, C. Mendorong semua anggota ASEAN untuk turut aktif kegiatan olahraga, D. Pemajuan bidang pangan anggota ASEAN, atau E. Memajukan perdamaian. ASEAN Defense Ministers Meeting. Jawaban yang tepat adalah E. Memajukan perdamaian. ADMM adalah pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN yang membahas penguatan kerjasama pertahanan di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN.
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan pengamalan Pancasila yang mempunyai lambang A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Padi dan kapas, D. Kepala banteng, atau E. Bintang emas. Tidak memaksakan kehendak jelas adalah pengamalan Pancasila sila keempat, di mana lambangnya adalah kepala banteng. Jawaban adalah D. Berikut beberapa tindakan yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila keempat. Yang pertama, musyawarah untuk kepentingan bersama. Kemudian melaksanakan musyawarah dengan akal sehat. Kemudian menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Tidak memaksakan kehendak, ini yang dalam soal tadi. Dan melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Untuk dipahami secara utuh, pengamalan Pancasila, baik sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sangat mungkin akan muncul kembali di tahap 3 atau tahun 2022 seleksi P3K. Penulisan kata serapan yang benar terdapat pada kalimat A. Sikap objektivitasnya sangat diperlukan di dalam menangani kasus ini. B. Perlu dilakukan upaya konkret untuk menangani krisis ini. C. Diagnosa terhadap pasien selalu dilakukan dengan cermat. D. Hal itu sudah dilakukan secara sistematis dalam makalahnya. Atau E. Perusahaan itu mengutamakan efektivitas kerja. Penulisan kata serapan banyak sekali muncul di tahap 1 dan 2. Silahkan dipelajari, banyak terdapat di e-book hijau premium dari Infoguna. Manakah jawaban yang tepat dari opsi jawaban A, B, C, D, atau E? Untuk lebih jelasnya kita cek satu demi satu mulai dari opsi jawaban A. Objektivitas, ini harusnya menggunakan huruf J, objektivitas. Jadi opsi jawaban A kita kesampingkan. Yang B, perlu dilakukan upaya konkret. Konkret, penulisannya salah, harusnya tidak menggunakan huruf G, konkret. Ini juga kita kesampingkan opsi jawaban B. Yang C, diagnosa, harusnya adalah diagnosis, kita eliminasi. Yang D, hal itu sudah dilakukan secara sistematis, ini sudah tepat penulisan sistematis seperti itu. Kemudian yang E, perusahaan mengutamakan efektivitas. Ini salah. Harusnya huruf F yang di belakang ini menggunakan huruf V, efektivitas. Jawaban E salah, jadi opsi jawaban yang tepat adalah D. Berikut penulisan kata baku atau kata serapan yang tepat. Objektivitas, gunakan J, konkret tanpa huruf G di sini, diagnosis, sistematis, efektivitas, huruf V di belakang. Perhatikan organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan makanan berikut. 1. Faring, 2. Laring, 3. Kerongkongan, 4. Pankreas, 5. Lambung, 6. Hati, 7. Tenggorokan, 8. Usus halus. Organ-organ yang termasuk saluran pencernaan makanan terdapat pada yang mana saja yang termasuk dalam saluran pencernaan makanan. Kita lihat dari nomor 1 untuk pencernaan makanan, faring jelas masuk. 2. Laring tidak termasuk dalam saluran pencernaan, kerongkongan masuk, pankreas tidak, lambung masuk untuk pencernaan, hati tidak termasuk dalam saluran pencernaan makanan, tenggorokan juga bukan, usus halus masuk saluran pencernaan. Jadi nomor 1, 3, 5, dan 8. 1, 3, 5, 8 ada di opsi jawaban B. Dapat dipelajari organ-organ yang termasuk dalam sistem pencernaan maupun sistem pernafasan pada manusia. Keliling bangun di atas adalah berapa sentimeter? Untuk mencari keliling ini ada 2 langkah, yaitu mencari panjang ini dan 3/4 lingkaran ini. Diketahui diameternya adalah 21, maka jelas di sini adalah separuhnya, yaitu 10,5. Ini adalah jari-jari setengah dari diameter. Sama halnya yang sini juga 10,5. Ingat, rumus besar dari keliling lingkaran adalah pi dikalikan D. D adalah diameter. Maka untuk penyelesaian mencari keliling bangun di atas adalah langkah seperti ini. 3/4 karena bentuknya adalah 3/4 lingkaran. Dikalikan 22/7 ini adalah pi. Dikalikan 21 ini adalah D atau diameter. Ditambah 2 kali 10,5 ini. 2 kali 10,5. Hasil akhirnya adalah 70,5. Ini adalah keliling 3/4 lingkaran ini. 70,5 ada di opsi jawaban A. Indonesia sedang berduka dengan meletusnya Gunung Semeru. Banyak relawan berdatangan ke barak pengungsian untuk memberikan bantuan berupa pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain.
Hal tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C sila ketiga, D sila keempat, atau E sila kelima. Ini adalah bentuk bantuan sosial kepada korban bencana alam, jelas adalah pengamalan Pancasila sila kedua. Berikut beberapa pengamalan Pancasila sila kedua. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, sikap tenggang rasa. Yang keempat, sikap saling menyayangi. Dan yang kelima adalah mengikuti kegiatan sosial dan kemanusiaan. Membantu korban bencana alam jelas termasuk kegiatan sosial dan juga kegiatan kemanusiaan. Jawaban adalah B, pengamalan Pancasila sila kedua. Dalam suku Dani ada tradisi yakni memotong jari yang disebut dengan A. Manten kucing, B. Iki palek, C. Gebuk ende, D. Mapandetrasi, atau E. Tradisi ngayau. Tradisi memotong jari dalam suku Dani adalah Iki palek, opsi jawaban B. Iki palek adalah tradisi suku Dani Papua, memotong satu ruas jarinya sebagai bentuk kesetiaan terhadap orang terdekatnya yang meninggal. Pemotongan jari juga diartikan sebagai rasa sakit yang luar biasa. Jari diartikan sebagai simbol kerukunan, kesatuan, dan kekuatan dalam diri manusia maupun keluarga. Soal berikutnya. Pencaksilat diakui oleh UNESCO pada tahun 2021, 2020, 2019, 2018, atau 2017. Pencaksilat diakui oleh UNESCO pada tahun 2019. Tradisi pencaksilat ditetapkan oleh UNESCO sebagai WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, pada sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang berlangsung di Bogota, Kolombia, tanggal 9 sampai 14 Desember 2019. Pada sidang tersebut terdapat 42 nominasi untuk diinskripsi sebagai WBTB, termasuk tradisi pencaksilat dari Indonesia. Jawaban adalah C. Pencaksilat diakui oleh UNESCO tahun 2019. Sebuah bus dapat melaju menggunakan tenaga surya. Proses terjadinya kelistrikan sehingga bus dapat berjalan adalah A. Energi cahaya menjadi energi listrik menjadi energi gerak. B. Energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi gerak. C. Energi cahaya berubah menjadi energi kimia kemudian menjadi energi gerak. D. Energi cahaya menjadi energi kimia menjadi energi listrik. Atau E. Energi cahaya berubah menjadi energi gerak kemudian berubah menjadi energi listrik. Bus melaju menggunakan tenaga surya. Karena sumber energinya adalah tenaga surya, jelas opsi B salah karena ini adalah kimia. Antara A, C, D, dan E, jawaban yang tepat adalah A. Energi cahaya diubah menjadi energi listrik, kemudian diubah menjadi energi gerak yang dapat menggerakkan bus. Jelas jawabannya adalah A. Perubahan energi pada bus dengan sumber tenaga surya. Bagaimana urutan kecepatan dari tabel di atas jika diurutkan dari yang terkecil? Banyak sekali soal seperti ini yang muncul di tahap 1 maupun tahap 2. Terkait jarak, waktu, dan kecepatan, rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Maka di sini adalah V kecepatan. Kita hitung dari Rino adalah jaraknya 1 km, waktunya 15 menit. Dibagi saja, hasilnya adalah 0,067. Kemudian Bella, jaraknya 4 km, waktunya 30 menit. 4 km dibagi 30 menit adalah 0,13. Kemudian Sinta, 2 km dibagi 20 menit adalah 0,1. Kemudian untuk Dea, 0,5 dibagi 6 menit, hasilnya adalah 0,083. Yang ditanyakan adalah urutan kecepatan dari yang terkecil. Maka yang pertama adalah Rino, 0,067. Yang kedua adalah Dea, 0,083. Yang berikutnya adalah Sinta, 0,1. Yang terakhir adalah Bella, 0,13 yang tertinggi. Jadi urutan kecepatan dari yang terkecil adalah Rino, Dea, Sinta, Bella. Rino, Dea, Sinta, Bella ada di opsi jawaban C.